Halo semuanya, saya Friendly Arbetual Menritonga, saya dari Universitas Paramadina, jurusan Komunikasi. Analisis strategi organik dari Greenfield itu sendiri, eh, kalau kita melihat Instagramnya ya, hal yang paling pertama adalah konsistensinya tampilan feed Instagram dari Greenfield itu sendiri. Yaitu Greenfield menggunakan perpaduan warna dari putih, hijau, dan biru langit yang secara psikologis itu menggambarkan kesegaran, kesehatan dan kualitas ya. Jadi warna-warna ini sangat sesuai dengan karakter dari brand itu sendiri, yaitu susu yang segar. Dan mereka juga sering menampilkan elemen seperti rumput dan peternakan sapi yang semakin memperkuat identitas visualnya. Nah, selain dari visual tersebut, strategi organik dari Greenfield itu sendiri juga menonjol dalam cara mereka menyampaikan pesan produk, yaitu dengan tagline yang ada di bio-nya itu, jujurly jujurly pure, jujurly fresh. Oke, okay? Ini menunjukkan bahwa Greenfield itu ingin membangun persepsi bahwa produk mereka benar-benar segar dan benar-benar jujur, terbuka, transparansi. Nah, mereka menunjukkan klaim sebagai integrate dairy business, yaitu proses produksi yang dimulai dari peternakan hingga menjadi produk siap konsumsi. Oke, dari sisi konten yang saya analisis adalah Greenfield memadukan berbagai pendekatan. Mereka memiliki konten edukasi mengenai manfaat susu, nutrisi, dan kesehatan. Mereka bahkan mengundang pakar-pakar yang paham atau ahli sebagai dokter gizi untuk memberikan penjelasan, sehingga konten mereka itu tidak hanya sekedar promosi, tapi juga memiliki nilai informatif. Nah, konten seperti inilah yang membangun kepercayaan kepada konsumen sekaligus kredibilitas brand Greenfield itu sendiri. Nah, nggak hanya fokus pada edukasi, Greenfield juga memiliki konten bersifat hiburan dan interaktif, dari contoh kuis yang ada, game yang mereka buat, dan kompetisi. Nah, salah satu kampanye yang cukup menarik adalah Secret Recipe Competition, yaitu adalah kampanye yang mengajak audiens untuk membuat berbagai olahan makanan menggunakan produk Greenfield. Ini strategi ini efektif untuk brand itu sendiri karena bisa memperluas jangkauan pembeli atau konsumen, atau memperluas target audiensnya. Nah, nggak hanya anak muda yang nggak hanya anak muda atau keluarga, tetapi juga ibu-ibu yang suka memasak dan membuat kreasi makanan. Ini audiens-audiens uh, yang sudah diperluas. Nah, dari sisi engagement juga, Greenfield juga cukup aktif menerima komentar, interaksi, dan share dari audiens. Banyak postingan mereka mampu menarik puluhan hingga ratusan interaksi. Ini menunjukkan bahwa strategi organik mereka sudah cukup original dalam menjaga hubungan dengan followers. Dalam konten-konten mereka, terlihat bahwa Greenfield membagi kontennya ke dalam berbagai pilar konten. Nah, yang saya dapat adalah 4 pilar konten yang akan saya bagikan. Pilar pertama adalah edukasi dan kesehatan. Nah, pilar ini berisi informasi mengenai manfaat susu, nutrisi, dan rekomendasi profesional. Konten ini bertujuan untuk memberikan literasi kepada masyarakat, sekaligus menjaga posisi Greenfield sebagai brand yang kredibel. Nah, yang kedua adalah hiburan dan interaksi. Mereka menyediakan konten, games, quiz, challenge, dan kompetisi itu. Ini bertujuan untuk meningkatkan engagement. Nah, yang ketiga adalah pilar dari inspirasi. Pilar ini berisi konten kolaborasi dengan influencer, artis, hingga komunitas-komunitas seperti sepak bola. Nah, mereka juga menampilkan berbagai ide olahan seperti dessert, minuman, atau makanan rumahan. Pilar inspirasi ini sangat menarik ya, karena memberi nilai tambah pada produk dan bukan hanya diposisikan sebagai susu, tapi juga sebagai bahan dasar kreasi makanan. Yang keempat adalah confidence dan awareness. Pilar ini berupa testimoni
webinar hingga kegiatan CSR. Brand yang memperkuat image Greenfield sebagai brand yang peduli pada kesehatan masyarakat. Nah, yang menarik dari content plan ini adalah cara mereka mengolah konten agar selalu relevan dan mengikuti tren. Contoh contoh yang saya dapat adalah mereka memanfaatkan format Reels yang saat ini lebih disukai algoritma Instagram. Contoh pedal, dukungan Persib yang baru, yang sangat-sangat baru, fitur baru. Nah, mereka juga tidak terpaku pada satu format aja. Ada Reels, single post, carousel, hingga konten berbasis storytelling. Ini variasi konten resep yang mereka tampilkan sangat efektif dalam memperluas fungsi produk. Nah, konsumen menjadi tahu bahwa susu Greenfield bisa digunakan untuk membuat smoothie, dessert, latte, hingga makanan keluarga. Jadi ini membuat postingan mereka tuh lebih kaya ide dan tidak membosankan. Nah, secara keseluruhan konten plan brand Greenfield ini sendiri sudah terstruktur, variatif, dan memenuhi kebutuhan audiens. Saran saya adalah sebenarnya susah karena Greenfield ini sudah memiliki strategi yang baik, tetapi mungkin ada beberapa masukan yang akan saya berikan dan mungkin bisa dilakukan oleh Greenfield itu sendiri untuk agar performa Instagramnya semakin optimal ya. Nah, saran pertama adalah meningkatkan meningkatkan aktivasi offline. Apa itu? Jadi kan Greenfield ini sudah cukup kuat di ranah digital. Kita juga banyak tahu. Nah, mungkin akan lebih kuat lagi jika Greenfield ikut dalam kegiatan offline, event-event offline. Yang contoh misalnya maraton atau car free day, atau event-event yang ada. Jadi mereka buat booth tetap ikut apapun event itu, mereka harus buat booth. Karena contoh yang misalnya event maraton adalah event-event lari, karena itu sangat bagus ya. Apalagi ada ibu-ibu event lari, karena itu bisa mempromosikan dan mengiklankan. Nah, itu bisa mendekatkan ya. Yang kedua adalah memperkuat narasi bahwa Greenfield ini adalah brand Indonesia. Banyak yang masih ambigu bahwasanya Greenfield ini brandnya lokal Indonesia. Saya saja sebelum meriset Greenfield ini, saya mengetahui bahwa Greenfield ini adalah produk luar. Tetapi setelah saya riset adalah bahwa Greenfield ini produk itu sendiri. Faktanya adalah banyak orang-orang yang tidak tahu bahwa Greenfield ini produk lokal, produk Indonesia sendiri. Jadi mungkin saran saya bisa lebih perkuat lagi, lebih banyak lagi kasih tahu Greenfield ini punya Indonesia dan sudah meluar negeri dan sudah mendunia. Saran ketiga adalah meningkatkan interaksi melalui fitur Instagram seperti polling atau Q&A yang tadi saya sebut. Sorry. Greenfield bisa lebih sering mengajak audiens memilih konten apa yang mereka lihat. Nah, varian mana yang mereka suka atau resep apa yang harus dibuat ya, yang untuk minggu depan atau bulan depan. Ini interaksi seperti ini bisa memperkuat engagement organik, sekaligus membuat audiens merasa dilibatkan dalam pengembangan konten. Nah, saran keempat adalah memperdalam konten edukasi berbasis data. Bagaimana itu? Konten gizi atau kesehatan yang menyertakan data dan studi ilmiah akan semakin memperkuat posisi Greenfield sebagai produk terpercaya. Jadi trust konsumen terhadap brand Greenfield itu sangat meningkat. Di postingan tampilan dari secangkir kopi dari kontennya, satu post ini ada data yang didapat. Nah, datanya adalah kita bahas range-nya adalah 6.785 akun yang melihat ini. Nah, di bawah itu ada impression adalah 8,526 akun yang melihat. Apa bedanya reach dengan impression? Impression itu adalah bagaimana ketika diulang-ulang terus, diulangin akun yang berulang-ulang melihat. Jadi total ada sampai 8.526. Nah,
ada di bawah akun center account reach itu ada 5.778 from last ad. Artinya adalah 5.778 akun yang melihat dari iklan. Sama juga di bawah 8.000 ada 7.573. Artinya adalah 7.573 akun yang melihat ini dari iklan. Nah, interaksinya adalah total adalah 78 post interaction. Yang diartikan yang didatakan adalah like-nya ada 68, komennya ada 2, save-nya ada 2, save-nya ada 6, share-nya ada 2. Nah, di sini adalah itu total dari interaction ya. Yang artinya comments-nya masih sedikit, yang jadi kurang menarik, kurang bisa menarik konsumen, kurang tertarik ya karena comments-nya cuma 2, save-nya cuma 6, share-nya cuma 2. Nah, kita masuk ke bawah profile. Kita ada profile activity 165, profile visit 152, from last ad 136, external link tabs 6, from last ad 5, follow 7. Artinya adalah profile activity ada 165. Nah, yang teraktivasi profilnya ya. Jadi profile visit itu adalah ada 155 akun. Yang dari iklan adalah 136 akun. Dari tautan ada 6 akun. Tautan dari akun ada 5. Dari iklan ya, tautan dari iklan ada 5. Nah, dari iklan ini terdapat ada 7 akun yang nge-follow. Nah, masuk kita ke ad. Jadi ada 136 profile visit. Jadi cost dari per profile visit adalah 687 perak. Jika yang diartikan adalah 136 itu dikali 687 perak. Itu adalah biaya dari iklan ini. Nah, durasinya adalah selama 2 hari. Yang audiensnya adalah kedai kopi. Nah, kedai yang penikmat kopi lah, seperti itu. Nah, ada juga kita geser ke bawah, ada lokasi, ada data dari lokasi yang melihat lokasinya di Jakarta semua 90,9%. 0,1% itu mungkin dari daerah lain. Gender, kita melihat dari data gender, paling dominan adalah laki-laki, 69,1% yang berinteraksi atau melihat. Female ada 30,9%. Nah, ada data lagi terakhir, ada data usia. Usia adalah minat, ada data usia. Ini minat peminat yang menikmati, atau yang ingin, atau yang sering melihat dan yang melihat iklan ini atau konten ini tersebut itu di usia 25 sampai 34 tahun. Yang ada yang didata adalah 60,2%. Sekian, terima kasih semuanya.